Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Setelah lama kita tidak membahas negara Eropa, mari kita sekarang beranjak ke benua Eropa. Kali ini yang kita bahas adalah negara yang sangat unik. Negara ini bernama Kepulauan Faroe. Apakah kalian pernah mendengarnya? Tahukah kalian teman-teman jika negara ini sejak dahulu dijuluki sebagai negara domba? Di negara ini juga memiliki keunikan, yaitu iklimnya yang agak aneh. Dalam satu tahun kan ada 365 hari ya teman-teman. Dari 365 hari itu, 300 hari merupakan musim hujan dan salju. Praktis, cuaca cerah di negara ini hanya 2 bulan saja. Namun hal unik di negara ini tidak hanya soal musimnya yang aneh, namun masih ada banyak lagi. Kalau kalian mau tahu apa saja itu dan wisata apa yang bisa dikunjungi di negara ini, yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Langsung saja kita terbang ke Kepulauan Faroe. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Menurut catatan dan bukti arkeologis, orang pertama yang menjejakkan kaki di Kepulauan Faroe adalah Brendan dari Clonfert pada tahun 625 Masehi. Beliau ini adalah seorang biarawan dari negara Irlandia. Ia bersama rekan-rekannya mengarungi samudera, lalu mereka melihat sebuah pulau yang banyak hewan domba dan burung. Para rombongan biarawan ini akhirnya menetap di kepulauan ini. Setelah itu pada awal tahun 800 Masehi, orang-orang Viking mulai berdatangan ke sini. Dan dari sinilah Faroe mulai berkembang menjadi kota nelayan. Pada tahun 1035, Kepulauan Faroe ini menjadi bagian dari kerajaan Norwegia. Selanjutnya kerajaan Norwegia membentuk persatuan dengan kerajaan Denmark. Pada tahun 1380, Kepulauan Faroe pun menjadi milik kerajaan Norwegia Denmark. Persatuan Norwegia Denmark ini dibubarkan pada tahun 1814. Kepulauan Faroe lalu diambil alih oleh kerajaan Denmark. Sampai pada Perang Dunia Kedua, Kepulauan Faroe sempat diduduki oleh Nazi Jerman. Namun tidak lama kemudian kerajaan Inggris menyerang dan mengusir Jerman dari Kepulauan Faroe ini. Nah, di saat itulah pada tahun 1946 Kepulauan Faroe ini melakukan referendum. Hasilnya mayoritas penduduk menginginkan kemerdekaan. Namun sayangnya teman-teman, kerajaan Denmark menolak mengakui kemerdekaan Faroe. Sebagai gantinya, kerajaan Denmark memberikan otonomi khusus kepada Faroe untuk menjalankan pemerintahan sendiri pada tahun 1948 dan bertahan hingga hari ini. Ya, mirip-mirip negara persemakmuran gitu loh teman-teman. Berikut 9 fakta Kepulauan Faroe. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Kepulauan Faroe bernama lengkap Kepulauan Faroe Negara Otonom Kerajaan Denmark, dengan Ratu Denmark sebagai kepala negara serta Perdana Menteri Faroe sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tórshavn. Secara geografis, negara ini merupakan sebuah kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Utara dan berbatasan laut dengan negara Britania Raya di sebelah selatan sejauh 320 km serta di sebelah utara dengan negara Islandia sejauh 430 km. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.399 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 55.000 jiwa. Untuk agama, 95,4% warga memeluk agama Kristen, 4% tidak beragama, 0,2% agama Buddha, 0,1% beragama Islam, sisanya 0,3% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 91,7% merupakan etnis Faroe, 5,8% etnis Denmark, sisanya 2,5% merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk bahasa resmi yang dipakai di negara ini ada 2, yaitu bahasa Faroe dan bahasa Denmark. Untuk perekonomian, negara ini memiliki angka pengangguran terendah di Eropa. Hanya 0,9% warga yang tidak bekerja. Sedangkan orang miskin di negara ini menurut data tahun 2020 sebesar 7,7%. Pendapatan negara Kepulauan Faroe 90% didapat dari hasil dan industri perikanan, terutama ikan salmon yang ekspor utamanya ke negara Rusia, Amerika Serikat, Denmark, dan Inggris.
Selain perikanan, negara ini juga sangat bergantung pada layanan jasa keuangan, kerajinan tangan dari wol, serta industri pembuatan kapal. Lalu mata uang yang digunakan di sini bernama krona Faroe, yang nilai tukarnya sama dengan krona Denmark, atau 1 krona setara dengan 2.190 rupiah. Negara hujan. Iklim di Kepulauan Faroe ini terbilang sangat unik teman-teman. Karena letaknya yang ada di Samudra Atlantik Utara, negara ini mengalami musim panas dan musim dingin yang sangat sejuk atau tidak terlalu ekstrim suhunya. Kira-kira saat musim dingin suhunya antara 3 sampai 4 derajat Celcius. Sedangkan pada saat musim panas suhunya 9,5 sampai 10,5 derajat Celcius. Namun langit mendung disertai dengan kabut dan angin kencang hampir setiap hari kalian jumpai di sini teman-teman. Karena sering terjadi kabut, maka hal ini juga kerap kali mengganggu jadwal penerbangan. Kalian jangan lupa membawa payung jika sedang traveling ke negara ini. Karena hampir setiap hari negara ini selalu diguyur hujan atau salju. Dalam setahun ada 365 hari. 300 harinya adalah musim hujan. Hanya 65 hari yang cuacanya cerah di negara ini. Tempat penghasil ikan. Fakta menarik berikutnya dari Kepulauan Faroe adalah negara ini penghasilan terbesarnya bertumpu pada hasil penangkapan, budidaya, serta pengolahan ikan, terutama ikan salmon, yang menyumbangkan 90% dari pendapatan ekspor negaranya. Oh ya teman-teman, angka pengangguran di negara ini sangat rendah dikarenakan banyak tenaga kerja yang terserap ke sektor perikanan ini. Dijuluki negara domba. Ada hal unik lain teman-teman. Tidak disangka nama Faroe ternyata berasal dari kata Foroyar yang artinya pulau domba. Hal ini disebabkan karena pada awalnya pulau ini memang hanya dihuni oleh domba-domba liar. Lalu para biarawan dari Irlandia datang ke sini pertama kali menamai daerah ini sebagai Faroe atau Pulau Domba. Karena latar historisnya, domba juga digunakan sebagai lambang negara Faroe. Domba juga menjadi hewan ternak warga di sini. Untuk diambil bulunya digunakan sebagai bahan baku benang wol untuk pembuatan kaos kaki, baju, jaket, sweater, dan lain-lain. Negara bebas nyamuk dan serangga. Iklim lautan di Samudra Atlantik Utara membuat nyamuk dan serangga tidak dapat berkembang biak di Kepulauan Faroe ini teman-teman. Karena nyamuk dan serangga hanya bisa berkembang biak di lingkungan yang panas dan lembab. Contohnya seperti di negara kita Indonesia. Kepulauan Faroe juga mengalami 3 kali musim dingin dalam 1 tahun. Hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan suhu di negara ini yang membuat nyamuk dan serangga tidak bisa bertahan hidup. Negara tanpa pohon. Jika kalian amati dari tadi di video, tidak nampak adanya pohon di negara ini teman-teman. Hanya ada padang rumput hijau yang sangat luas membentang. Tapi memang ada beberapa pohon di kota. Namun pohon-pohon tersebut memang sengaja ditanam oleh orang-orang. Di negara ini tidak ada pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Karena iklimnya yang unik, Kepulauan Faroe tidak memiliki pepohonan. Musim panas yang sejuk dengan anginnya yang cukup kencang membuat pepohonan tidak mampu berkembang biak dengan baik di sini teman-teman. Kepulauan Faroe hanya memiliki tumbuhan berupa lumut, rerumputan, dan rawa-rawa. Wanita paling subur di Eropa. Tahukah kalian teman-teman? Jika Kepulauan Faroe memiliki angka kesuburan tertinggi di benua Eropa, dengan rata-rata wanita di sini melahirkan 2,4 anak setiap hidupnya. Angkanya ternyata jauh tinggi dari negara kita Indonesia teman-teman, yang rata-rata wanita Indonesia melahirkan 2,2 anak selama hidupnya. Namun uniknya, wanita remaja di sini ternyata lebih suka bermigrasi dan bekerja ke negara lain, seperti ke negara Inggris, Denmark, serta Norwegia. Sehingga populasi wanita remaja di sini semakin berkurang. Nah, karena itulah para laki-laki di Kepulauan Faroe banyak yang mengambil istri dari negara-negara Asia, seperti dari negara Thailand maupun Filipina. Biasanya mereka cari istri lewat aplikasi kencan. Wisata di Kepulauan Faroe. Pariwisata memang bukan sektor andalan dari negara ini teman-teman. Namun ada banyak sekali tempat wisata yang cakep banget di negara ini. Pertama kali kalian keluar dari Bandara Vagar,
yaitu satu-satunya bandara di negara ini, kalian bisa langsung melihat keindahan alam Kepulauan Faru. Di sisi kiri kanan jalan juga bagus banget pemandangannya teman-teman. Semuanya bisa digunakan sebagai spot foto. Meskipun semua sudut di pulau ini bagus-bagus, tapi ini Mimin rekomendasikan wisata yang lebih cantik lagi view-nya. Yang pertama, kalian bisa mengunjungi Tjornuvik, kayak kota kecil yang letaknya di sebelah utara Kepulauan Faru. Kota ini berdiri tepat di pinggir teluk serta di belakangnya berdiri tebing tinggi yang sangat mempesona teman-teman. Kalian wajib banget mampir ke sini kalau sedang traveling ke negara Faru. Yang kedua, Danau Sorvaksvatn. Danau ini letaknya di pinggir jalan dan tidak jauh dari bandara. Danaunya ini cantik betul teman-teman dan berada tepat di atas tebing tepi laut. Yang ketiga, kalian bisa mengunjungi tebing laut Vestmanna yang letaknya di kota Vestmanna. Letaknya di sebelah barat laut Kepulauan Faru. Di sini kalian bisa naik kapal sambil melihat tebing yang sangat tinggi serta lorong-lorong batu yang cantik pol. Ini juga wajib kalian datangi teman-teman kalau sedang berkunjung ke Kepulauan Faru. Pokoknya keren-keren semua pemandangan alamnya di sini teman-teman. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Sorvagur Kepulauan Faru sekitar 10 juta rupiah per orang. Hal unik di Kepulauan Faru. Tahukah kalian teman-teman jika negara ini memiliki 750 pulau serta 18 pulau besar. Namun hanya 17 pulau saja yang berpenghuni. Jumlah domba di Kepulauan Faru sekitar 70.000 ekor. Ternyata jumlah domba di sini jauh lebih besar daripada jumlah penduduknya yang hanya 55.000 jiwa. Patut kalian ketahui teman-teman, jika semua kota dan desa di negara ini semuanya dibangun dan berdekatan dengan laut. Bagi turis asing, kalian cukup membayar 1,5 juta rupiah per orang. Kalian bebas naik bus dan kapal feri di negara ini selama 7 hari. Demikianlah 9 fakta Kepulauan Faru, sebuah negara otonom khusus milik Denmark yang menyimpan keindahan alamnya yang mempesona. Selain itu, negara ini juga memiliki hal unik dan menarik di dalamnya. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.